Sahabat, bayangkan Anda rajin solat, puluhan tahun berdiri menghadap kiblat, dahi bersentuhan dengan sajadah, lisan tak pernah diam dari bacaan solat. Namun saat hari hisab tiba, Allah berfirman, solatmu bukan pahala tapi dosa. Bukan karena ruku Anda kurang rendah, bukan karena sujud Anda kurang lama, tapi karena satu kalimat terlarang yang selama ini Anda ucapkan di dalam solat tanpa sadar. Kalimat yang terlihat sepele dianggap doa, padahal justru menghancurkan seluruh solat. Pertanyaannya sekarang, apakah lisan Anda aman saat solat? Atau justru selama ini tanpa sadar Anda mencampurkan urusan dunia ke dalam ibadah paling suci? Jangan anggap remeh video ini. 1 menit yang Anda lewatkan bisa menentukan solat diterima atau ditolak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Sahabat imam muda yang dirahmati Allah, syukur alhamdulillah kita masih berjumpa kembali di channel ini. Semoga dengan perjumpaan kita kali ini dicatat sebagai amal ibadah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat teriring salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari para sahabat, kita sama-sama ucapkan atau bisa tuliskan di kolom komentar, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga dengan ucapan atau tulisan solawat tadi, kita semua diakui sebagai umatnya, sehingga kelak kita mendapatkan pertolongan beliau. Harapan dan doa saya, semoga sahabatku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sahabat imam muda yang dirahmati Allah, tolong dengarkan kalimat ini dengan hati yang tenang. Bayangkan suatu hari nanti Anda berdiri sendirian, tidak ada istri, tidak ada suami, tidak ada anak, tidak ada teman, hanya Anda dan seluruh solat yang pernah Anda lakukan seumur hidup. Lalu malaikat membuka catatan amal. Anda berharap solat itu menjadi penyelamat, namun yang terjadi justru sebaliknya. Solat itu ditolak, bukan karena Anda tidak solat, bukan karena Anda malas, bukan karena Anda meninggalkan sujud, tetapi karena lisan Anda pernah mengucapkan satu kalimat yang tidak Allah izinkan di dalam solat. Kalimat yang terdengar sepele, kalimat yang dianggap doa, kalimat yang sering diucapkan dengan tenang, padahal kalimat itulah yang merusak seluruh solat. Saudaraku, ini bukan cerita horor, ini bukan dongeng untuk menakut-nakuti. Ini adalah peringatan serius bagi setiap muslim yang masih berdiri menghadap kiblat. Banyak orang merasa aman hanya karena ia rajin solat, merasa tenang karena dahi sudah sering menyentuh sajadah, merasa surga sudah di depan mata, padahal tanpa sadar lisannya telah melanggar adab di hadapan Allah. Coba jujur sebentar, pernahkah Anda mengeluh di dalam solat? Pernahkah Anda menyelip kalimat dunia saat sujud? Pernahkah Anda berbicara dengan bahasa sendiri di tengah bacaan solat? Jika iya, maka video ini bukan kebetulan Anda temukan. Bisa jadi ini peringatan terakhir sebelum solat Anda benar-benar menjadi saksi yang menuntut Anda di hari kiamat. Saudaraku yang Allah cintai, solat bukan sekedar gerakan tubuh,
Solat bukan tempat berbicara bebas. Solat adalah pertemuan suci antara hamba dan Rabb-Nya. Dan setiap pertemuan punya adab. Jika adab itu dilanggar, maka ibadah yang seharusnya mengangkat derajat justru bisa mendatangkan dosa. Tolong, jangan anggap remeh 1 menit ke depan. Jangan alihkan pandangan. Jangan tinggalkan video ini, karena satu penjelasan yang akan kita bahas bisa menentukan apakah solat Anda mulai hari ini diterima atau justru tertolak. Jika Anda masih bergetar, jika Anda masih ingin solat Anda selamat, maka dengarkan sampai selesai. Mari kita mulai dengan menyebut nama Allah. Namun, sebelum kita lanjutkan, mari sahabat kita sama-sama berdoa kepada Allah. Silahkan sahabat tuliskan hajat, cita-cita dan doa sahabat di kolom komentar untuk kita aminkan bersama-sama. Karena bisa kita bayangkan 40 orang saja yang mengaminkan doa kita, maka insya Allah akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Dan untuk para sahabat yang baru bergabung, silahkan untuk klik tombol like, tombol jempolnya, kemudian subscribe juga, dan aktifkan lonceng notifikasinya, agar ketika channel ini update video terbaru, sahabatku semuanya langsung dapat notifikasinya. Terima kasih. Semoga Allah balas semua kebaikan Anda. Sahabat Imam Muda yang dirahmati Allah, ada sebuah kisah nyata inspirasi untuk kita semua. Satu kisah yang membuat banyak orang menangis ketika mendengarnya. Kisah ini datang dari seorang bapak sederhana. Usianya sudah di atas 60 tahun. Seumur hidupnya ia tidak pernah meninggalkan solat. Suatu hari beliau jatuh sakit cukup lama. Tubuhnya lemah, bicaranya terbata. Namun satu hal yang tidak pernah ia tinggalkan adalah solat. Setiap kali azan terdengar, meski harus dibantu berdiri, beliau tetap memaksa untuk solat. Sampai suatu malam, anaknya mendapati beliau menangis terseduh di atas sajadah. Anaknya bertanya, "Pak, kenapa menangis?" Dengan suara bergetar, beliau berkata, "Nak, ayah takut. Selama ini ayah rajin solat, tapi ayah baru sadar. Ayah sering berbicara kepada Allah di dalam solat dengan kata-kata sendiri. Ayah mengeluh, ayah curhat. Ayah lupa kalau sedang berdiri di hadapan Allah dari Sang Maharaja, dari segala raja." Sejak malam itu, beliau mulai belajar ulang bacaan solatnya. Pelan-pelan, terbata-bata, tidak lagi panjang, tapi penuh kehati-hatian. Beberapa minggu kemudian, beliau wafat. Namun sebelum wafat, beliau sempat berkata kepada anaknya, "Nak, ayah sekarang tenang. Ayah tidak tahu apakah solat ayah diterima, tapi ayah sudah berusaha menjaga adab di hadapan Allah." Ketika jenazahnya dimandikan, wajahnya tampak tenang, seolah sedang tidur nyenyak. Saudaraku, kisah ini mengajarkan kita satu hal sederhana. Allah tidak menuntut kesempurnaan. Allah mencintai usaha untuk memperbaiki diri. Bisa jadi bukan salat kita yang panjang yang menyelamatkan kita, tapi salat terakhir yang kita jaga dengan penuh adab. Sahabat Imam Muda yang dirahmati Allah, setelah kita memahami bahayanya lisan dalam solat, setelah kita mendengar kisah nyata inspirasi, sekarang pertanyaannya satu hal, apa yang harus kita lakukan secara praktis? Tenang sahabat, Islam tidak menyulitkan. Berikut adalah cara atau langkah-langkah sederhana namun sangat menentukan. Yang pertama, luruskan niat dan hadirkan kesadaran sebelum takbir. Bisikkan dalam hati, "Aku sedang berdiri di hadapan Allah, bukan di hadapan dunia." Karena banyak kerusakan solat bukan karena tidak tahu, tapi karena tidak sadar. Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya setiap amal tergantung pada niatnya." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jika niat kita sudah benar, lisan akan lebih terjaga.
Lalu yang kedua, jaga bacaan wajib. Jangan diubah dan jangan diterjemahkan. Pastikan bacaan berikut tidak diganti dengan bahasa lain. Takbiratul ihram, al-Fatihah, bacaan rukuk, bacaan sujud, tasyahud, salam. Walaupun belum lancar, jangan diubah lafaznya. Rasulullah SAW bersabda, "Solatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku solat." Hadis riwayat Bukhari. Ini perintah langsung, bukan saran. Yang ketiga, jangan mengucapkan kalimat dengan bahasa sehari-hari, seperti curhat spontan di tengah sujud, berbicara selain bacaan solat, karena solat bukan tempat berbicara bebas. Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu berkata, "Kami dahulu berbicara dalam solat, lalu turun perintah untuk diam dan khusyuk." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sejak itu Rasulullah SAW melarang percakapan manusia dalam solat. Lalu yang keempat, letakkan doa di tempat yang aman dan dianjurkan. Jika sahabat ingin berdoa tentang rezeki, hutang, keseharian, masalah hidup, letakkan setelah tasyahud akhir sebelum salam. Disitulah ruang doa dibuka. Rasulullah SAW bersabda, "Kemudian hendaklah ia memilih doa yang ia kehendaki." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Para ulama menjelaskan, doa ini dilakukan sebelum salam, bukan di tengah bacaan lain. Lalu yang kelima, jika belum mampu, amalkan bacaan pengganti yang diajarkan Nabi bagi yang belum lancar Al-Fatihah. Rasulullah SAW memberi solusi seperti Subhanallah, walhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu akbar. Dalilnya hadis riwayat Abu Daud dan Ahmad. Saat seorang sahabat belum mampu membaca Al-Fatihah, Nabi SAW tidak memarahinya, tapi memberi jalan keluar. Ini bukti bahwa Islam adalah agama rahmat. Lalu yang keenam, terus perbaiki, jangan tunggu sempurna. Solat tidak menunggu kita sempurna, justru solatlah yang menyempurnakan kita. Rasulullah SAW bersabda, "Orang yang membaca Al-Quran terbata-bata dan bersungguh-sungguh baginya 2 pahala." Hadis riwayat Muslim. 1 pahala karena membaca, 1 pahala karena berjuang. Sahabatku, Allah tidak menuntut solat yang indah. Allah menuntut solat yang taat aturan. Bukan panjangnya bacaan yang menyelamatkan, tapi benarnya bacaan dan adab di hadapan Allah. Mulai hari ini, jangan ubah lafaz, jangan bawa dunia ke solat. Jaga lisan seolah sedang berbicara dengan raja segala raja. Karena solat yang dijaga akan menjadi cahaya di kubur dan penolong di hari hisab. Sahabat imam muda yang dirahmati Allah, pada akhirnya yang akan menemani kita di alam kubur nanti bukan harta, bukan jabatan, bukan pujian manusia. Yang akan berdiri bersama kita di hadapan Allah adalah solat kita. Jika solat kita jaga adabnya, ia akan menjadi cahaya. Namun jika kita remehkan, ia bisa berubah menjadi tuntutan. Mulai hari ini, mari kita perbaiki bukan hanya gerakan, tetapi lisan dan adab saat berdiri di hadapan Allah. Mulailah dengan benar, karena Allah lebih mencintai hamba yang datang dengan taat meski penuh kekurangan. Sebelum kita berpisah, tanamkan satu doa di hati. Ya Allah, jadikanlah solat kami penolong, bukan penuntut di hari kiamat. Jika hati anda tersentuh hari ini, jangan sampai sendiri. Bagikan peringatan ini, karena bisa jadi satu orang yang memperbaiki solatnya menjadi asbab Allah mengampuni dosa kita. Wallahu a'lam bishawab. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.